Om Swastiastu. Baik, perkenalkan nama saya Nika Dek Arsanti Dewi dengan NPM 202033121252. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai siklus ekonomi. Perekonomian yang ideal adalah perekonomian yang terus-menerus bertumbuh tanpa 1 tahun atau bahkan 1 triwulan pun mengalami penurunan. Pertumbuhan tersebut disertai stabilitas harga dan kesempatan kerja yang terbuka luas. Siklus ekonomi terdiri dari 4 elemen. Yang pertama ada gerakan menaik. Terjadinya pemulihan ekonomi umumnya ditandai dengan gerakan perekonomian yang menaik. Gerakan naik tersebut ada kalanya disebut sebagai ekspansi. Namun jika gerakan menaik tersebut terjadi berturut-turut selama minimal 2 triwulan. Titik puncak atau kulminasi. Tidak selamanya kita mengalami ekspansi ekonomi, karena pada waktu gerakan menaik ini mencapai titik tertinggi, kita bisa menyebutnya sebagai titik puncak atau kulminasi. Biasanya sesudah perekonomian berhasil mencapai titik kulminasi, kondisi perekonomian akan kembali mengalami penurunan. Gerakan menurun. Gerakan menurun merupakan menurunnya output yang dapat dilihat dari menurunnya tingkat pertumbuhan ekonomi. Gerakan penurunan ini ada kalanya disebut sebagai resesi. Hal ini terjadi apabila penurunan terjadi selama minimal 2 triwulan berturut-turut. Dan yang terakhir ada titik rendah atau palung. Ketika kontraksi mencapai palung dan ekonomi memulai ekspansi atau pemulihan baru, pertumbuhan ekonomi menjadi positif lagi dan inflasi biasanya moderat. Gambar di atas merupakan grafik dari keempat elemen siklus ekonomi. Durasi siklus ekonomi itu sendiri umumnya terdiri dari atas 3. Yang pertama ada siklus jangka pendek, dan yang kedua ada siklus jangka menengah, dan yang terakhir ada siklus jangka panjang. Dalam siklus ekonomi, umumnya menjelaskan bagaimana berlangsungnya proses kegiatan ekonomi dan apa keterkaitan antara berbagai pihak yang berada dalam kegiatan ekonomi. Untuk menganalisis siklus ekonomi diperlukan indikator, yaitu ada output real dan pertumbuhan ekonomi. Gambar di atas merupakan grafik dari siklus ekonomi, indikator output real. Contoh kasus yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi, salah satunya adalah COVID-19. Dampak wabah COVID-19 kepada perekonomian dunia juga sangat dahsyat. Pada triwulan pertama 2020 ini, pertumbuhan ekonomi di sejumlah negara mitra dagang Indonesia tumbuh negatif. Singapura minus 2,2, Hong Kong minus 8,9, Uni Eropa minus 2,7, dan Cina mengalami penurunan sampai minus 6,8. Beberapa negara masih tumbuh positif namun menurun bila dibanding dengan kuartal sebelumnya. Amerika Serikat turun dari 2,3 menjadi 0,3, Korea Selatan dari 2,3 menjadi 1,3, Vietnam dari 6,8 menjadi 3,8, Indonesia mengalami kontraksi yang cukup dari 4,97 menjadi di kuartal 4 tahun 2019 menjadi tumbuh hanya 2,97 pada kuartal pertama di 2020 ini. Kontraksi yang cukup pada kuartal 1 di Indonesia ini di luar perkiraan mengingat pengaturan physical distancing dan PSBB mulai diberlakukan pada awal bulan April 2020. Sekian presentasi dan pemaparan dari saya. Maaf bila ada kesalahan kata. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi Santi Santi.